Gaji belum dibayarkan selama 5 bulan, puluhan tenaga kesehatan honorer di Manokwari mendatangi kantor bupati. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan berharap Manokwari sebagai kota yang menerima Injil harus memberikan contoh yang baik bagi tanah Papua. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, gaji belum dibayarkan selama 5 bulan. Puluhan tenaga kesehatan honorer di Manokwari mendatangi kantor bupati untuk menanyakan kepastian waktu pembayarannya. 21 Mei 2021, puluhan tenaga honorer kesehatan dari sejumlah puskesmas mendatangi kantor Bupati Manokwari. Pasalnya, gaji mereka belum dibayarkan selama 5 bulan, terhitung sejak bulan Januari. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Dr. Alfred Bandaso pun menjelaskan, keterlambatan pembayaran gaji itu karena ada kendala di kas daerah. Hal ini pun akan diproses kembali untuk pencairan gaji tenaga honorer tersebut. Kejelasan tentang pembayaran honorer mereka kan, ya jadi intinya kan tergantung keuangan daerah juga, karena bukan hanya kita saja di sini dinas kesehatan saja, honor lain karena kas daerah yang kosong. Terus ya terkait juga karena kemarin kita sibuk dengan DPA kita bagi fungsi, ada yang rumah sakit punya karena menyatu di dinas kesehatan kan, jadi itu juga kita urus dulu karena tergantung dengan bendara pengeluarannya juga. Siapa bendara pengeluaran Sementara itu, salah satu tenaga honorer kesehatan dari Puskesmas Pravi Dadang menjelaskan bahwa dalam 5 bulan ini mereka belum menerima upah kerja. Namun saat ditanyai kepada dinas terkait, mereka tidak mendapatkan jawaban yang pasti terkait waktu pembayaran gaji. Kan kita gaji dari Januari belum terbayarkan. Kita kan nggak tahu alurnya ya. Kita kan cuma kerja tahunnya. Juga saya pikir begini kita di grup, kita punya grup honorer sendiri. Kita itu bingung. Maksudnya kita bertanya ke siapa. Tapi ada mungkin orang dinas yang masuk di dalam, tapi mungkin nggak aktif nomornya. Jadi kita bertanya itu nggak ada jawaban. Juga ini kan biasanya kan 3 bulan terbayar, tapi ini sudah 5 bulan nggak dibayar. Makanya teman-teman sepakat bagaimana kita bertanya, maksudnya kita ingin kejelasan saja, tahu kejelasannya bagaimana. Pantauan awak media, puluhan tenaga honorer ini kebanyakan berasal dari Rumah Sakit Pratama, dan kedepannya akan segera diselesaikan untuk proses pembayaran gaji tenaga honorer yang biasanya dibayarkan per 2 bulan sekali. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Badan Pengurus Kerukunan Keluarga Ambon Maluku Tengah di Manokwari Sabtu lalu dilantik oleh Bupati Manokwari. Bupati berharap kerukunan ini dapat mempersatukan keluarga Maluku sebagai bagian dari keluarga Manokwari. Kerukunan keluarga Ambon Maluku Tengah di Manokwari ini telah vakum kurang lebih 14 tahun lamanya. Namun dengan semangat HUT Patimura ke-204, pengurus yang baru telah terbentuk dan dilantik Sabtu 22 Mei lalu bertempat di Pantai BLK Manokwari. Badan pengurus yang diketuai oleh Romerta Pilatu dilantik oleh Bupati Manokwari Hermus Indo selaku pembina. Pelantikan badan pengurus KKAMT dirangkai dalam peringatan HUT Patimura ke-204 dihadiri Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, Ketua PKK Provinsi Papua Barat Nyonya Juliana Mandacan Kiriweno, Wakil Gubernur Muhammad Lakotani bersama Nyonya Lani Lasangia Lakotani, Bupati Manokwari Hermus Indo, serta keluarga besar Maluku Tengah. Dengan harapan dua kegiatan ini bisa memberikan pemaknaan yang strategis bagi kita untuk terus meneruskan perjuangan dan mempersatukan seluruh warga Maluku di Kabupaten Manokwari sebagai bagian tak terpisahkan dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Manokwari. Tentu pemerintah Kabupaten Manokwari mengapresiasi kegiatan ini. Saya percaya para pemuda Patimura adalah orang-orang yang tahu menghargai sejarah dan jasa para pahlawannya. Tentu ke depan kita ingin membangun pemerintahan yang kuat
di Kabupaten Manokwari. Sementara itu, Ketua Kerukunan Keluarga Ambon Maluku Tengah Romer Tapilatu dalam sambutannya berkomitmen untuk bersama masyarakat Maluku siap membangun tanah Papua. Bergerak bersatu maju. Kalau dari dulu kita bisa bergerak dengan orang-orang kita dari orang Maluku yang tulang belulang, yang ada di pesisir, yang ada di gunung, yang ada di mana saja, yang ada di tanah Papua, maka hari ini harus kita maju bersatu untuk tanah Papua. Pelantikan Kerukunan Keluarga Ambon Maluku Tengah diawali dengan ibadah syukur yang dirangkaikan dengan HUT Patimura ke-204. Rangkaian pelantikan dan HUT Patimura juga diramaikan dengan paduan suara serta tarian lenso. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, berkembangnya pembangunan di Papua Barat, khususnya Manokwari, tidak terlepas dari dukungan masyarakat Maluku sejak dahulu. Demikian yang disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan Sabtu 22 Mei lalu saat menghadiri HUT Patimura ke-204 dan pelantikan Badan Pengurus Kerukunan Keluarga Ambon Maluku Tengah Kabupaten Manokwari. Disampaikan Gubernur bahwa tercatat dalam sejarah pembangunan di Manokwari, baik dari pembangunan pendidikan, agama, dan kesehatan, sejak dahulu orang Maluku memiliki kontribusi yang besar. Ya, di tahun 40-an ya, di tahun 40-an, 50-an, ya, kita punya saudara-saudara keluarga dari Maluku, ya mereka bekerja sama dengan Sendling ya untuk mendatangkan ya para ya keluarga besar Maluku untuk datang ke tanah Papua ini, termasuk Manokwari, untuk bisa membawa Injil tetapi juga menjadi guru ya. Mereka ya selain sebagai penginjil tetapi juga sebagai guru ya yang ditugaskan di sekolah-sekolah ya di seluruh tanah Papua termasuk di Manokwari. Sehingga Gubernur menyampaikan di zaman sekarang kita selaku anak-anak melanjutkan apa yang telah dibuat oleh para orang tua kita di kala itu. Masih banyak keluarga Maluku yang sejak dahulu berjasa bagi pembangunan di Kabupaten Manokwari. Dan itu merupakan sejarah yang tidak boleh dilupakan. Mensyukuri ke-204 tahun perjuangan Patimura, Gubernur menyampaikan agar para Patimura muda terus melanjutkan perjuangan Patimura di segala bidang. Sebagai Patimura muda, kita akan meneruskan perjuangannya dengan berkarya di dalam berbagai bidang untuk mengisi pembangunan dengan menjunjung tinggi sikap patriotisme dan nasionalisme sebagai orang Maluku yang turut berperan serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Dengan dilantiknya pengurus yang baru, Gubernur menyampaikan, hal ini merupakan babak baru bangkitnya kembali kerukunan masyarakat Ambon Maluku Tengah untuk melanjutkan apa yang telah diperjuangkan oleh para leluhur. Sebab keluarga Maluku ada di mana-mana namun tidak kemana-mana. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, perayaan Pentakosta kedua Jemaat di lingkungan 6 Seklasis Manokwari melaksanakan ibadah yang berlangsung di Jemaat Maranatha Mies. Perayaan Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus kedua dilaksanakan oleh Jemaat GKI Seklasis Manokwari, tepatnya di lingkungan 6. Perayaan dilaksanakan di Jemaat Maranatha Mies, Distrik Manokwari Utara. Perayaan yang ditandai dengan ibadah bersama yang dihadiri Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, Wakil Ketua Klasis GKI Manokwari, Ketua FKUP Papua Barat, dan juga perwakilan pemerintah Kabupaten Manokwari. Perayaan ibadah dipimpin oleh hamba Tuhan Hans Wanma dengan penyampaian firman Tuhan terambil dalam Kitab Kisah Rasul 2 ayat 32 hingga 40. Pesan firman Tuhan yang disampaikan bahwa dengan dicurahkannya Roh Kudus bertujuan untuk mempersatukan umat Tuhan. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya mengatakan hari Pentakosta kedua keturunan Roh Kudus saat ini ada dalam hidup kita. Dan Roh Kuduslah yang memberikan kita kesanggupan dalam melaksanakan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan. Hari Pentakosta kedua keturunan Roh Kudus yang ada dalam hidup dan kehidupan kita
dan dari Roh Kudus ini memampukan kita dalam semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan, embankan kepada kita semua. Nah, dengan demikian saya yakin dan percaya bahwa semua orang percaya yang ada di sini ya untuk menerima ya, keturunan Roh Kudus atau Pentakosta kedua ini, ya ini semua orang percaya pasti datang dan hadir di tempat-tempat ibadah ini, baik di ya, lingkungan GKI ini ada lingkungan 1 sampai dengan lingkungan 6 ya. Ya ini kita semua yakin dan percaya dan imani bahwa semua orang yang hadir pada hari ini adalah semua orang-orang percaya. Ya, termasuk yang bicara dan juga kita semua orang percaya. Gubernur Papua Barat menambahkan untuk pembangunan rumah-rumah ibadah pemerintah provinsi dan juga kabupaten serta mitra-mitra harus saling mendukung serta proses pembangunan dapat berjalan lancar. Ya, pemerintah baik provinsi dan juga Kabupaten Manokwari, kemudian juga dari pihak gereja, tapi juga dari pihak masyarakat adat selaku pemilik wilayah, tapi juga mitra ya gereja GKI, ada GPKI di sini juga tadi diberikan kepercayaan juga untuk sama-sama taruh batu. Nah, dengan demikian ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, tanggung jawab kita bersama, ya, pemerintah, gereja dan masyarakat adat. Ya, ini kita adalah mitra, ya, pasangan sekerja ya, untuk membangun rumah Tuhan ini. Dengan demikian ada yang kita tadi sudah terbatu, kemudian juga ada yang nanti membantu dalam bentuk dana, tetapi juga ada yang membantu sebagai pemilik wilayah tadi sudah ya, menyiapkan tanah dan menyerahkan tanah ini kepada pihak gereja. Pada acara perayaan Hari Pentakosta kedua, Gubernur didampingi pimpinan klasis Manokwari dan juga tokoh masyarakat meletakkan batu pertama pembangunan gedung gereja Maranatha Meyes. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan berharap Manokwari sebagai kota yang menerima Injil harus memberikan contoh yang baik bagi tanah Papua. Hal tersebut merupakan pesan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan pada perayaan Paskah kedua yang dilaksanakan oleh umat GKI di klasis Manokwari agar keamanan dan ketertiban di Papua Barat harus terus dijaga. Gubernur Papua Barat berpesan kepada masyarakat di Kabupaten Manokwari, berkat Tuhan sudah kita terima, sekarang saatnya kita menjadi berkat bagi orang lain. Salah satunya menjamin keamanan, ketertiban dan kedamaian di Papua Barat, terlebih khusus di Kabupaten Manokwari. Kita sudah terima berkat toh, ketika Otto dan Geisel injakan kaki di Pulau Mansenam, 5 Februari 1855, dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini, tanah sudah diberkati. Kita umat ini semua sudah diberkati, termasuk yang bicara juga sudah diberkati. Jadi kita sudah terima berkat, sekarang kita jadi berkat bagi banyak orang. Nah, salah satunya kita menjamin ya keamanan, ketertiban dan kedamaian di Papua Barat, lebih khusus di Manokwari ini. Ya. Lebih lanjut disampaikan bahwa beberapa kejadian yang pernah terjadi di Manokwari diharapkan jangan pernah terjadi kembali. Semua aspirasi masyarakat diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Kapasitas sebagai kepala suku, kapasitas sebagai ketua kerukunan, ya tanggung jawab kita untuk menyampaikan kepada kita punya keluarga masing-masing. Ini ya kemarin Bapak Gubernur ada bicara di lingkungan 6 sana. Dan tidak hanya lingkungan 6 saja, berapa kali pengarang-pengarang juga saya sampaikan begitu ya. Kita malu ya, kita malu. Karena tadi tuh, Mansinam, Manokwari, tanah Papua yang sudah diberkati. Justru kita yang bikin ribut dan itu tidak boleh lagi. Dan yang beberapa hari lain itu yang terakhir sudah ya, tidak ada lagi. Diharapkan ke depan Papua Barat terus tetap aman dan sejahtera. Masyarakat yang tinggal di Papua Barat harus merasa memiliki Papua dan juga Manokwari sebagai rumah kita bersama. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Hari Raya Pentakosta pertama bakal Jemaat Diaspora Sehu Klasis Ayamaru, Kabupaten Maibrat, Papua Barat, melaksanakan baptisan kudus, peneguhan sidi baru dan nikah kudus. Salah satu bakal jemaat diaspora Sehu Klasis GKI Ayamaru yang berada di Kampung Sehu, Distrik Ayamaru Barat, jemaat setempat melaksanakan ibadah Hari Raya Pentakosta pertama dengan penuh sukacita dengan melaksanakan baptisan terhadap 8 orang anak
peneguhan sidi baru 5 orang, dan nikah kudus 1 pasangan. Bakal Jemaat Diaspora Sehu, pemekaran dari Jemaat GKI Paulus Soroan, semenjak pemekaran Kampung Sehu, masyarakat mempunyai keinginan untuk beribadah, sehingga mendirikan sebuah bangunan yang terbuat dari kayu yang dijadikan sebagai tempat ibadah sementara. Sambil menunggu gereja baru yang direncanakan bulan Oktober akan diresmikan. Sudah menjadi tradisi selama umat Kristiani di tanah Papua melaksanakan ibadah Hari Raya Pentakosta akan peristiwa pencurahan Roh Kudus atas para rasul dalam Hari Raya Pentakosta dirayakan setelah kebangkitan Yesus. Penatua PHMJ Bakal Jemaat Diaspora Sehu Octavianus Bleskadit mengatakan, dalam perayaan Hari Raya Pentakosta pertama pada 23 Mei 2021, Jemaat mempunyai keinginan untuk membuat satu agenda sakramen baptisan kudus dan peneguhan sidi baru serta pernikahan gereja, sehingga dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus bukan diperingati dengan ibadah syukur saja, tetapi ada yang lebih bermakna ketika jemaat diaspora sebagai bakal jemaat menuju jemaat mandiri. Ya, hari ini melalui hari pencurahan Roh Kudus Pentakosta pertama, kami di bakal jemaat Diaspora Sehu, saya sebagai ketua majelis dan lakukan sakramen pembaptisan kudus dan nikah kudus 1 pasangan, pembaptisan kudus 11 anak 8, yang dewasa 3 orang, terus di jemaat 6 orang. Dalam momentum perayaan Pentakosta pertama dengan tema dipenuhi Roh Kudus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan subtema Roh Kudus menguatkan gereja memberitakan Injil Kerajaan Allah dalam rangka pembebasan, perdamaian, dan pembangunan. Dari Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Akan melengkapi Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.